Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri David Syafati Abrar dengan 3 digit inter 126. Saya Rezal Farizi dengan NIM 6670 0125. Saya Mufti Aminuddin Haris dengan NIM belakang 129. Saya Muhammad Azam Firdaus dengan NIM 6670240166. Pada mata kuliah Kota Politik Indonesia, pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kelas buruh. Kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Jadi pada poin kuncinya adalah kelas buruh itu adalah salah satu elemen penting dalam struktur sosial politik Indonesia. Jadi kelas buruh ini memiliki pengaruh untuk mempengaruhi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Jadi kelas buruh itu bisa untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Nah, masalah utamanya, meskipun jumlahnya besar buruh ini, posisi politik buruh itu seringkali termarginalkan, teman-teman, dan rentan terhadap kebijakan yang tidak berpihak. Jadi walaupun buruh ini masanya banyak, akan tetapi dalam posisi politiknya itu tuh seringkali termarginalkan, seringkali terpecah-pecah. Kita bisa melihat dalam kasusnya Partai Buruh. Partai Buruh itu tidak masuk threshold, teman-teman. Tidak bisa mencapai pergi ke Senayan gitu. Jadi tidak bisa masuk legislatif gitu. Tidak ada yang memenuhi threshold itu. Lalu masuk ke pembahasan konteks kontemporer ya, kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan juga PP nomor 78 tahun 2015 ini tuh dinilai lebih berpihak pada pemilik modal. Dan hal ini tuh UU Cipta Kerja dan juga PP nomor 78 tahun 2015 ini tuh melemahkan posisi tawar dan juga standar terhadap perlindungan pekerja buruh ini. Tentunya karena hal tersebut, respon buruh itu ya mendorong resistensi, melakukan perlawanan dari mulai turun ke jalanan, melakukan demonstrasi, hingga strategi politik yang struktural melalui pembentukan kembali Partai Buruh pada tahun 2021. Jadi respon buruh atas UU Cipta Kerja dan juga PP nomor 78 2015 ini karena merasa mereka dirugikan, mereka tuh melakukan perlawanan dengan melakukan demonstrasi dan juga melakukan pembentukan kembali Partai Buruh tersebut. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah. Nah, di sini ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah gerakan buruh dari masa kolonial hingga masa Orde Lama membentuk polanya dengan kekuasaan negara. Yang kedua, apa saja bentuk ketidakadilan kebijakan yang ketenagakerjaan kontemporer pasca reformasi yang mempengaruhi posisi buruh ini. Lalu yang ketiga, bagaimana peran Partai Buruh sebagai representasi politik para pekerja dalam menghadapi dominasi oligarki atau para elit. Lalu yang keempat, apa saja tantangan utama buruh dalam memperkuat konsolidasi politiknya sebagai kekuatan yang signifikan. Lalu yang terakhir, yang kelima, bagaimana prospek transformasi buruh dari kekuatan sosial, demonstrasi jalanan, menjadi kekuatan politik yang formal melalui Partai Buruh ini. Kita masuk ke dalam landasan teorinya. Nah, kita menggunakan 3 teori. Yang pertama, teori kelas dari Karl Marx. Karl Marx ini membagikan masyarakat itu menjadi dua kaum. Yang pertama adalah kaum borjuis, yaitu kaum pemilik modal. Yang kedua adalah kaum proletar atau kaum pekerja. Nah, Karl Marx ini dalam teori kelas itu menjelaskan posisi subordinat buruh dan eksploitasi struktural karena tidak memiliki alat produksi. Yang kedua ada teori oligarki dari Jeffrey Winters. Nah, teori oligarki ini menjelaskan bahwa dominasi segelintir elit yang menguasai sumber daya ekonomi dan juga politik. Nah, mungkin kita bisa menganalisisnya di Indonesia juga, teman-teman. Kita lah sudah paham lah gitu. Kalau di Indonesia itu sudah didominasi oleh para segelintir elit, oleh oligarki yang mereka tuh sudah mempunyai sumber dayanya gitu, sumber daya ekonominya, dari politiknya, bahkan sosialnya, banyaklah aspeknya gitu. Mereka sudah banyak menguasai sumber daya tersebut. Lalu dari teori oligarki juga ini tuh
teori oligarki ini tuh ngejelasin mengapa aspirasi buruh tuh terpinggirkan gitu di arena politik formal. Lalu yang ketiga ada teori hubungan industrial. Nah, dalam teori hubungan industrial itu interaksi itu ada 3 aktor. Yang pertama pemerintah, yang kedua pengusaha, dan yang ketiga adalah buruh. Jadi dalam teori ini tuh aktornya tuh tadi ada 3 tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu teori ini tuh menyoroti ketidakseimbangan. Jadi dari teori hubungan industrial ini ia tuh menemukan bahwa pemerintah tuh sering cenderung berpihak pada pengusaha atau investasi atau oligarki atau elit lah gitu. Seperti tadi contohnya itu yang UU Cipta Kerja dan juga UU Cipta Kerja lah intinya ya pada saat zaman Jokowi. Nah itu tuh terlihat ya bahwa pemerintah pada saat itu ya cenderung berpihak pada pengusaha. Jadi seharusnya pemerintah tuh harus menemukan titik keseimbangannya gitu. Jadi ada solusi win-win solution bagi pemerintah bagi pengusaha dan juga buruh gitu. Jadi mereka sama-sama menemukan titik keseimbangan lah, keadilan gitu. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada Mufti dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih ke kerangka analisis. Posisi buruh di Indonesia menghadapi 3 hambatan ya. Yang pertama yang saling terkait. Yang pertama itu yaitu eksploitasi dalam hubungan kerja. Sebagaimana digambarkan dalam teori kelas, di mana buruh ditempatkan sebagai penyedia tenaga kerja dengan nilai yang diambil oleh pemilik modal, sehingga terciptanya ketimpangan kesejahteraan struktural. Nah, kedua, keterpinggiran dalam sistem politik formal menurut perspektif teori oligarki. Karena proses pengambilan keputusan sering didominasi oleh elit ekonomi politik yang memiliki kepentingan berbeda dengan aspirasi pekerja. Terusnya ketiga, regulasi yang tidak seimbang sebagaimana dibahas dalam teori hubungan industrial yang kerap memprioritaskan stabilitas ekonomi dan iklim investasi dibanding perlindungan hak-hak pekerja. Dalam konteks tersebut, perjuangan buruh memerlukan strategi yang komprehensif melalui penguatan gerak sosial, sebagaimana tekanan dari bawah, serta ketertiban aktif dalam jalur politik formal untuk mempengaruhi penyusunan kebijakan. Sinergi kedua strategi ini menjadi kunci untuk mendorong redistribusi kekuasaan, reformasi regulasi, dan terciptanya hubungan kerja yang lebih adil dan manusiawi. Selanjutnya, kita beralih ke metode penelitian. Nah, kita nih melakukan pendekatan penelitian yang digunakan itu yaitu kualitatif deskriptif ya, karena penelitian ini berfokus untuk menggambarkan, menafsirkan, dan memahami secara mendalam dinamika kelas buruh dalam konteks sosial, politik, dan hukum tanpa melakukan intervensi terhadap objek kajian. Tujuan utamanya yaitu ya jelas memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana posisi buruh dibentuk oleh relasi kekuasaan, struktur regulasi, serta dominasi elit dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Metode pengumpulan data ini kita dilakukan melalui studi kepustakaan, itu studi pustaka dengan mengkaji berbagai sumber yang tertulis yang relevan. Sumber data ini mencakup dokumen kebijakan seperti UU Ketenaga Kerjaan dan UU Cipta Kerja. Nah, literatur akademik berupa kayak buku, jurnal ilmiah yang membahas hubungan kayak yang berkaitan dengan industri, teori kelas, dan politik oligarki. Nah, selain itu juga data diperoleh dari artikel ilmiah serta
pemberitaan media massa yang membuat dinamika aktual gerakan buruh, respon publik terhadap regulasi ketenagakerjaan. Lalu juga proses analisis data dilakukan secara deskriptif analisis ya, yaitu kayak mengidentifikasi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan data dengan menghubungkan dengan kerangka teori yang pendekatan ini memungkinkan peneliti menjelaskan fenomena berdasarkan data empiris yang tersedia, kemudian menempatkannya dalam konteks teoritis untuk menghasilkan pemahaman yang lebih tajam dan mendalam mengenai persoalan kelas buruh di Indonesia ini. Selanjutnya, oke, kita beralih ke pembahasan mengenai sejarah gerakan buruh. Sejarah gerakan buruh. Sejarah gerakan buruh di Indonesia ini memiliki perjalanan yang panjang banget teman-teman ya, yang berkelindan dengan dinamika sosial politik bangsa. Pada masa kolonial sekitar era 1990-an ya, 1990, gerakan ini berakar dari ketidakadilan struktural berupa pemberian upah yang sangat rendah banget gitu, dan kondisi kerja yang buruk. Situasi ini tuh memunculkan situasi ini nih memunculkan kesadaran kolektif di kalangan pekerja untuk menuntut perubahan. Gerakan ini awalnya didominasi oleh pekerja Eropa yang memiliki akses pendidikan. Namun seiring berkembangnya kesadaran, nasionalisme muncul, keterlibatan pekerja pribumi yang kemudian mengarahkan tuntutan buruh tidak hanya pada isu perburuhan, tetapi juga pada agenda yang lebih politis, yaitu kayak memperjuangkan kemerdekaan dan menantang kekuasaan kolonial. Dengan demikian, gerakan buruh menjadi bagian penting dari arus perlawanan pada polisi ya, di zaman itu. Terus juga pada periode Orde Lama ya di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Kepemimpinan Soekarno ini, gerakan buruh berkembang menjadi kekuatan politik yang terorganisir dan dengan dukungan massa yang signifikan. Gerakan buruh tidak hanya berfokus pada hubungan industrial, tetapi juga berperan sebagai penopang kekuatan politik rezim. Organisasi besar kayak SOBSI yang memiliki kedekatan dengan PKI menjadi contoh gimana buruh itu berperan dalam peta politik nasional. Masa ini ditandai dengan keterlibatan buruh secara langsung dalam perdebatan ideologi negara, perebutan pengaruh antar partai, dan kebijakan ekonomi nasional. Gerakan buruh di era ini tuh dipandang sebagai elemen strategis gitu tuh, yang pembangunan dan kekuatan politik yang diperhitungkan. Nah, berbeda nih dengan fase sebelum masa Orde Baru di bawah Soeharto, menjadi periode gelap bagi gerakan buruh ya, bagi sebagian atau bisa dibilang semua. Rezim melakukan kontrol dan represi secara sistematis terhadap seluruh organisasi yang berpotensi memobilisasi massa, termasuk serikat pekerja. Stigmatisasi terhadap gerakan buruh melalui cap komunisme digunakan sebagai alat efektif untuk membungkam perlawanan dan meminimalkan ruang gerak politik. Kebebasan berserikat sangat dibatasi di zaman ini itu teman-teman, dengan hanya diizinkannya satu serikat tunggal yaitu SPSI yang berada di bawah pengawasan ketat negara dan berfungsi sebagai alat kontrol daripada ruang advokasi. Nah, dalam kurun waktu ini buruh difungsikan sebagai pendukung stabilitas ekonomi tanpa memiliki instrumen yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya. Jadi ibaratnya secara keseluruhan sejarah gerakan buruh ini tuh nunjukin bahwa dinamika dan kekuatan gerakan pekerja sangat bergantung pada struktur politik yang melingkupinya.
dari masa kolonial yang penuh perlawanan, periode politisasi pada Orde Lama, hingga represi pada Orde Baru. Gerakan buruh ini selalu jadi cerminan dari relasi kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mufti atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai pembahasan kedua ini ya teman-teman. Nah, jadi pada pembahasan kedua ini ada yang namanya isu kontemporer mengenai pasca reformasi. Di situ era reformasi membawa kebebasan berserikat, namun kebijakan negara tetap pro modal. Jadi maksudnya gimana? Nah, poin pertama ini adalah sebuah paradoks yang besar dalam sejarah politik kita. Teman-teman, jika kita melihat transisi dari Orde Baru ke reformasi, secara politik kita memang menang. Karena demokrasi dibuka dan juga serikat buruh tuh bebas didirikan. Nah, tetapi kemenangan politik ini ternyata tidak diikuti oleh kemenangan ekonomi. Mengapa saya katakan demikian? Karena arah kebijakan negara pasca reformasi justru semakin liberal. Negara menghadapi dilema klasik. Di satu sisi harus melindungi rakyat, tapi di sisi lain sangat ketakutan kehilangan investor. Akhirnya yang terjadi adalah negara memilih jalan pragmatis dengan membuat kebijakan yang sangat market friendly atau pro modal. Nah, akibatnya meskipun buruh itu bebas berteriak di jalan, tetapi regulasi yang diketok di gedung parlemen tetap saja lebih menguntungkan pemilik modal dibandingkan pekerjanya. Nah, lalu yang kedua mengenai sistem hubungan industrial, buruh, pengusaha, pemerintah tidak seimbang. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi ketimpangan ini bermanifestasi dalam kegagalan sistem triparit. Secara teoritis, hubungan industrial di Indonesia dibangun di atas 3 pilar yang setara, yaitu pemerintah, pengusaha, lalu juga terakhir buruh. Lembaga kerjasama LKS triparit itu seharusnya menjadi wadah musyawarah yang adil gitu. Tetapi fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa meja perundingan itu kakinya pincang. Pemerintah yang harusnya bertindak sebagai wasit atau penengah yang netral seringkali itu gagal menjalankan fungsinya. Dalam banyak kasus perselisihan, posisi pemerintah justru merapat ke kubu pengusaha, bukan adil gitu. Ini terlihat jelas dalam mekanisme penetapan upah. Aspirasi buruh tentang kebutuhan hidup yang layak seringkali dikesampingkan dan keputusan akhir lebih didikte oleh indikator ekonomi makro yang diinginkan pengusaha seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi semata. Nah, lalu selanjutnya di situ ada pemerintah cenderung lebih condong ke kepentingan pengusaha. Nah, kenapa pemerintah itu bisa bias? Jawabannya ada pada struktur politik kita yang dikuasai oligarki. Seperti yang dijelaskan dalam teori oligarki Jeffrey Winters, yang terdapat di landasan teori kita, itu tuh menjelaskan elit penguasa dan elit pemilik modal di Indonesia itu seringkali adalah orang yang sama atau saling menyandra. Nah, puncak dari dominasi oligarki ini adalah disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Undang-undang ini dibuat dengan narasi mempermudah investasi, tapi dalam praktiknya ia membongkar benteng perlindungan buruh yang sudah ada sejak UU Ketenagakerjaan tahun 2003. Ini adalah bukti konkret bahwa negara itu tuh rela menurunkan standar perlindungan warganya sendiri demi menggelar karpet merah bagi investor. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ada pembahasan ketiga. Ini membahas tentang dampak UU Cipta Kerja ya. Nah, jadi di situ saya ingin membahas mengenai alih daya atau outsourcing, batasan jenis pekerjaan dihilangkan. Pertama-tama mari kita bedah teknisnya satu persatu dulu. Pertama, dan yang paling krusial adalah masalah outsourcing. Di regulasi lama, negara tuh hadir memberikan batasan tugas. Nah, outsourcing itu cuma boleh untuk pekerjaan penunjang. Contohnya kayak cleaning service atau keamanan. Tidak boleh tuh untuk pekerjaan inti produksi. Nah, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini, batasan jenis pekerjaan ini dihapus. Apa implikasi sosiologisnya? Nah, perubahan ini punya legitimasi hukum untuk mengganti buruh tetap dengan tenaga alih daya di hampir semua lini. Ini menghapus kepastian masa depan atau job security.
seorang buruh tidak lagi punya ikatan kuat dengan perusahaannya karena ia bisa diganti kapan saja oleh agen penyalur tenaga kerja. Nah, selanjutnya di poin kedua ada kerja kontrak PKWT. Regulasi PKWT dipermudah menciptakan prekaritas. Lalu yang kedua nih, soal PKWT atau sistem kontrak. Dulu kontrak itu ada batas waktunya dan tidak boleh diperpanjang terus-menerus. Nah, sekarang aturannya itu dibuat sangat fleksibel atau ya longgar lah bisa dibilang. Nah, kondisi ini menciptakan apa yang kami sebut dalam makalah ini sebagai prekaritas. Nah, jadi prekaritas itu apa? Prekaritas adalah kondisi kerentanan hidup yang permanen. Contohnya gini nih, kita berimajinasi lah. Bayangkan seseorang tuh bisa bekerja belasan tahun di suatu pabrik, tapi statusnya tetap kontrak yang diperbarui terus-menerus. Dia tidak bisa mengambil cicilan rumah, tidak bisa merencanakan pendidikan anak yang sebagai jangka panjang, karena tidak pernah tahu apakah bulan depan kontraknya masih diperpanjang atau tidak. Inilah bentuk yang namanya eksploitasi modern. Lalu yang slide poin ketiga adalah uang pesangon. Nah, ketiga, jaringan pengaman terakhir buruh yaitu pesangon. Ini nih juga dipangkas gitu oleh pemerintah. Ketika kepastian kerja sudah hilang karena outsourcing dan kontrak, logikanya perlindungan saat PHK harusnya dinaikkan, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Formula pesangon dalam UU Cipta Kerja nominalnya dikurangi dan disederhanakan dibanding aturan lama. Jadi buruh tuh terkena pukulan bertubi-tubi, kerjanya tidak pasti, mudah diganti, dan kalau dipecat pun bakal pesangonnya semakin kecil gitu. Boleh next selanjutnya. Lalu yang slide pembahasan keempat ya, mengenai strategi buruh go politik. Bentar ya. Oke. Kesadaran baru buruh sadar politik jalanan itu tidak cukup. Kita melihat realitas pahit di pembahasan sebelumnya. Gerakan buruh mengalami yang namanya evolusi strategi. Selama puluhan tahun, buruh itu percaya bahwa kekuatan utama mereka adalah jumlah massa. Sehingga strateginya adalah politik jalanan atau yang bisa kita tahu adalah yang namanya demonstrasi. Nah, namun pengesahan UU Cipta Kerja itu menjadi tamparan keras. Buruh sadar sekeras apapun mereka berteriak di depan gedung DPR, keputusan politik itu tetap dibuat sama elit-elit yang ada di dalam gedung itu yang sangat-sangat pro modal. Nah, kemenangan di jalan itu sifatnya sementara dan mudah dibatalkan lewat regulasi. Nah, kesadaran inilah yang memicu transformasi gerakan dari sekedar pressure group di jalanan menjadi pemain politik di parlemen. Nah, lalu yang kedua, transformasi masuk ke politik elektoral, itu kebangkitan Partai Buruh. Nah, wujud nyata dari transformasi ini adalah dihidupkannya kembali Partai Buruh pada tahun 2021. Ini adalah langkah historis. Partai ini lahir bukan karena ambisi kekuasaan segelintir orang, melainkan sebagai reaksi kolektif atas kekecewaan terhadap partai-partai yang mainstream. Partai-partai yang sangat-sangat tidak punya identitas gitu. Ya udah biasa gitu. Nah, buruh menyimpulkan bahwa menitipkan nasib pada partai politisi biasa aja kayaknya nggak cukup gitu. Terus juga nggak relevan. Karena partai-partai tersebut terkait dengan kepentingan oligarki gitu. Jadi sama aja lah intinya partai-partai yang lain juga masih berkaitan sama oligarki. Nah, maka dari itu buruh tuh merasa perlu untuk memiliki wakilnya sendiri. Orang yang benar-benar merasakan keringat dan penderitaan kelas pekerja untuk duduk di kursi pembuat kebijakan. Makanya itu Partai Buruh hadir pada tahun 2021. Nah, lalu poin ketiga ini mengenai strategi lintas kelas memperluas agenda perjuangan. Nah, strategi politik yang dimainkan pun sangat menarik, yaitu kita sebut yang namanya strategi lintas kelas. Jadi Partai Buruh menyadari jika hanya membawa isu upah pabrik, mereka tidak akan menang karena basisnya terlalu sektoral. Maka dari itu, mereka memperluas definisi kelas pekerja itu sendiri. Agenda perjuangannya kini mencakup reforma agraria untuk membela petani yang tanahnya dirampas, pelindungan masyarakat adat, isu kerusakan lingkungan, hingga memperjuangkan nasib
tenaga honorer, dan juga guru. Tujuannya adalah untuk membangun blok politik raksasa yang menyatukan semua elemen masyarakat yang selama ini dipinggirkan oleh oligarki untuk melawan balik secara konstitusional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan 3 tantangan politik elektoral itu. Jadi yang pertama di sini itu adanya sebuah kegagalan elektoral pada tahun 2024 ini. Jadi pada kegagalan Partai Buruh yang pada pemilu tahun 2024 ini terlihat adanya sebuah tidak tercapainya ambang batas parlemen sebesar 4%. Nah, berdasarkan data temuan KPU, Partai Buruh ini hanya memperoleh sekitar 0,64% suara nasional. Angka ini menunjukkan bahwa dengan dukungan publik terhadap partai tersebut masih sangat kecil dibandingkan kebutuhan minimal untuk bisa menempatkan wakilnya itu di DPR. Akibatnya, walaupun mereka aktif mengangkat isu-isu para pekerja, buruh dan juga kelompok-kelompok rentan, suara yang diperoleh itu belum sepenuhnya itu cukup untuk bisa menembus struktur elektoral nasional ini. Bagi banyak aktivis atau para simpatis aturan parliamentary threshold ini dianggap menjadi sebuah hambatan yang serius. Aturan yang dibuat sebesar 4% ini dipandang sebagai semacam tembok yang dibangun oleh partai-partai besar untuk bisa menjaga dominasi politik mereka. Pada perspektif ini, parliamentary threshold ini membuat sebuah ruang kompetisi politik yang menjadi tidak seimbang karena adanya sebuah partai baru atau partai yang berbasis gerakan sosial seperti Partai Buruh harus berhadapan dengan syarat elektoral yang sangat berat, sehingga peluang bagi para partai ini menjadi semakin sulit. Sementara politik nasional itu tetap dikuasai oleh kekuatan lama yang memiliki sumber daya yang jauh lebih besar suaranya. Lalu pada tantangan yang kedua ini adanya sebuah fragmentasi internal. Jadi pada tantangan yang kedua ini Partai Buruh itu mengalami sebuah tantangan, yaitu fragmentasi internal dalam gerakan buruh itu sendiri. Pada dunia perburuhan di Indonesia ini masih sangat kayak terpecah belah lah gitu tuh ke dalam terpecah belah dalam berbagai konfederasi besar seperti KSPSI, KSPSI, dan KSBSI. Nah, pada masing-masing konfederasi ini memiliki sebuah kepentingannya sendiri. Lalu sejarah organisasi yang punya historisnya sendiri dan juga memiliki gaya perjuangan yang berbeda. Perbedaan ini membuat upaya untuk bisa menyatukan seluruh kekuatan buruh dalam satu garis yang konsisten ini masih menjadi sebuah tantangan yang sangat sulit. Sehingga gerakan buruh ini tidak memiliki satu visi politik yang benar-benar utuh gitu tuh. Beberapa organisasi fokus pada isu ketenagakerjaan, sebagian lain lebih menekankan pada perjuangan advokasi. Lalu sementara sebagiannya lagi ini belum sepenuhnya sepakat untuk mengintegrasikan perjuangan serikat dengan strategi elektoral. Dengan adanya sebuah ketidakseragaman ini membuat Partai Buruh ini sangat kesulitan untuk bisa membangun sebuah kayak basis gitu tuh. Basis dukungan yang sangat solid karena tidak semua serikat buruh memiliki kepentingan politik yang sama. Pada akhirnya potensi besar kelas pekerja ini tidak dapat dikonsolidasikan secara maksimal untuk membentuk sebuah kekuatan politik bersama. Dan pada tantangan yang ketiga ini loyalitas eksternal.
Selama gerakan buruh ini dikenal punya kekuatan massa yang besar dalam aksi-aksi protes, terutama saat memperjuangkan isu upah, jaminan sosial, atau penolakan kebijakan pemerintah. Namun kekuatan massa aksi ini belum berhasil diterjemahkan menjadi kekuatan elektoral yang menjadi nyata. Ketika masuk ke bilik suara, banyak buruh belum melihat partai buruh sebagai pilihan politik yang relevan atau memperjuangkan kepentingan mereka secara langsung. Pada situasi ini dapat terlihat adanya sebuah jarak antara mobilisasi di jalan dan komitmen memilih dalam pemilu. Banyak buruh-buruh ini melakukan sebuah aksi berdasarkan isu konkret yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Akan tetapi belum memiliki sebuah keterikatan emosional maupun organisasi yang kuat untuk menerjemahkan partisipasi ini menjadi suara politik. Selain itu juga sebagian buruh masih terpengaruh oleh patron lokal, tekanan ekonomi atau janji pragmatis partai besar, sehingga suara mereka itu masih gampang terpecah belah gitu tuh. Akibatnya potensi raksasa kelas pekerja ini menjadi sebuah kekuatan politik yang belum bisa berubah menjadi dukungan elektoral yang solid bagi partai buruh. Next slide. Lalu ada kesimpulan di sini. Jadi kesimpulan pada pembahasan presentasi kita ini, kelas buruh Indonesia ini memiliki sejarah yang panjang sebagai kekuatan sosial politik yang berperan penting dalam berbagai perubahan sosial. Akan tetapi dalam struktur kekuasaan yang formal, posisi mereka ini masih sangat lemah dan kurang terpandang lah, dan sehingga ini tidak memiliki efek sama sekali gitu tuh terhadap perubahan. Lalu setelah reformasi adanya sebuah kebebasan berserikat memang terbuka luas, akan tetapi tidak diikuti dengan kebijakan yang berpihak pada pekerja, seperti terlihat pada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang lebih menguntungkan pihak pemodal. Melalui analisis teori kelas, oligarki dan hubungan industrial, terlihat bahwa buruh menghadapi eksploitasi struktural serta dominasi kekuasaan oligarki yang membatasi peran politik mereka. Regulasi ketenaga kerjaan juga masih timpang tindih gitu tuh, dan masih belum berpihak pada keadilan sosial. Akibatnya kekuatan buruh ini lebih kuat di jalanan melalui aksi-aksi sosialnya. Akan tetapi pada konteks politik formal, para buruh ini suaranya itu tidak terlalu berpengaruh gitu tuh, masih lemah karena adanya sebuah kegagalan untuk membangun kekuatan elektoral dan adanya perpecahan di antara organisasi buruh itu sendiri. Lalu selanjutnya, nah di sini kelompok kami memberikan beberapa saran. Jadi untuk gerakan buruh dan juga partai buruh, kita menyarankan sebuah penguatan konsolidasi internal melalui yang bertujuan untuk mengatasi fragmentasi serikat pekerja yang menjadi kelemahan utama para serikat buruh ini. Lalu saran yang kedua ini, adanya sebuah perluasan aliansi yang strategis. Dengan melakukan ini dari kelompok buruh membangun sebuah koalisi yang kokoh dengan kelompok-kelompok yang lainnya seperti kelompok para petani, mahasiswa, aktivis lingkungan untuk bisa memperkuat jaring basis elektoral ini. Lalu saran yang selanjutnya untuk para aktor pemerintah, di sini kita menyarankan adanya sebuah evaluasi kebijakan dengan melakukan
peninjauan ulang kebijakan liberal seperti UU Cipta Kerja yang sangat berkepentingan pada pihak-pihak atas lah gitu tuh. Lalu yang selanjutnya itu mengembalikan fungsi negara. Jadi fungsi negara itu seharusnya sebagai penengah yang adil dalam hubungan industrial tripartit dan bukan hanya fasilitator kepentingan investasi. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Davin. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 7 yang membahas mengenai mengenai kelompok buruh. Kurang lebih mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.